Awas, kalimat Allah bukan zikir. Nah, tuh. Kalimat Allah bukan zikir. Tidaklah seseorang dapat pahala dengan menyebut Allah. Awas. Nah, Allah, Allah, Allah. Nggak dapat pahala. Dia muqayyadah, diikat baru dapat pahala. Diikat dengan zikirnya. Allah yang kita bilang, subhanallah, astaghfirullah, la ilaha illallah, baru jadi pahala, jadi zikir. Tapi Allah doang, kalimat Allah bukan zikir. Awas. Ya? Karena kaum musyrikin dan kufar juga menyebutkan kata-kata Allah. Pernyataan orang ini sangat berbahaya karena imbasnya bisa menjauhkan kaum muslimin dari kata Allah, menjauhkan umat Islam dari menyebut Tuhannya, menjauhkan seorang hamba menyebut nama Rabbnya. Ini adalah bentuk kedangkalan ilmu dalam berdakwah. Parameter menetapkan sesuatu zikir dan sesuatu bukan zikir bukan karena dipraktekkan juga oleh kaum musyrikin, melainkan parameternya adalah Al-Quran dan hadis. Dan suatu itu ibadah termasuk zikir, jika tidak diniatkan kepada Allah, maka tidak ada pahalanya. Kunci pahalanya ada pada niat semata-mata dilakukan karena Allah. Bagaimana mungkin seseorang menyebut nama Tuhannya karena mengingat Rabbnya disebut tidak mendapat pahala? Anda siapa hingga menetapkan ini pahala dan ini tidak? Dakwah model apa yang kamu jalankan? Kata-kata Anda sangat batil. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 8. Di antara manusia ada yang berdebat tentang Allah tanpa ilmu, tanpa petunjuk, dan tanpa kitab yang memberi penerangan. Maka dalam perkara ini, untuk membantah Riyad bin Bajrai dan kelompoknya, kami akan menggunakan Al-Quran dan hadis sebagaimana yang diajarkan oleh Allah Ta'ala. Dua poin yang digarisbawahi berdasarkan pernyataan Riyad bin Bajrai adalah: pertama, menyebut Allah bukan zikir. Kedua, menyebut Allah tidak mendapat pahala. Oleh karena itu, kami akan meluruskan pemahamannya dalam 6 pembahasan. Pertama, pengantar sebagaimana yang telah Anda saksikan barusan. Kedua, penjelasan bahwa lafaz Allah adalah nama teragung. Ketiga, dalil Al-Quran dan hadis bahwa lafaz Allah adalah zikir. Keempat, sekilas konsep pahala dalam Islam. Kelima, meluruskan pemahaman Riyad bin Bajrai dalam metodologi bid'ah. Keenam, nasihat kepada Riyad bin Bajrai dan pengikutnya. Mari kita mulai dengan pembahasan kedua, yaitu lafaz Allah adalah nama teragung. Imam Ibnu Katsir berkata, Allah merupakan nama untuk Rabb Tabaraka wa Ta'ala. Dikatakan bahwa Allah adalah Al-Ismul A'zam, atau nama yang paling agung, karena nama itu menyandang semua sifat. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 22-24 tentang dirinya. Imam Ibnu Katsir rahimahullah melanjutkan, dengan demikian semua nama-nama yang baik itu merupakan sifatnya, sebagaimana firman Allah, hanya milik Allah Asma'ul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna itu. Al-Quran surat Al-A'raf ayat 180. Kata Ibnu Katsir, dia juga berfirman, katakanlah serulah Allah atau serulah Ar-Rahman, dengan nama yang mana saja kamu seru. Dia mempunyai Al-Asma'ul Husna. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 110. Adapun Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, dikatakan firman Allah pada Bismillah, di mana lafaz Allah merupakan nama Allah yang paling agung dan mencakup nama-nama Allah yang lainnya. Hingga sebagian ulama berkata, sesungguhnya lafaz Allah adalah nama Allah yang paling agung dan paling mencakup nama-nama Allah yang lainnya, dan tidak ada seorang pun selain Dia yang dinamai dengan nama ini. Oleh karena itulah lafaz Allah ini tidak dijadikan tasniyah dan tidak pula dijadikan jamak. Imam Al-Qurtubi rahimahullah melanjutkan, lafaz Allah ini merupakan salah satu dari 2 penakwilan terhadap firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran surat Maryam ayat 19 yang berbunyi, apakah kamu mengetahui ada seorang yang sama dengan Dia yang patut disembah? Kata Al-Qurtubi, yakni zat yang dinamai dengan namanya, yaitu nama Allah. Dengan demikian, lafaz Allah adalah nama bagi Al-Mawjud, yaitu yang maha ada, yang hak, yang menghimpun seluruh sifat-sifat ilahiyah atau ketuhanan, yang disifati dengan sifat-sifat rububiyah atau pemelihara, yang sendiri dalam wujud yang hakiki, yang tidak ada Tuhan yang hak selain Dia. Menurut pendapat lain, makna dari lafaz Allah yang ada dalam firman Allah tersebut adalah zat yang berhak untuk disembah. Menurut pendapat yang lain lagi, maksudnya adalah zat yang wajib adanya, yang senantiasa ada dan tidak pernah tiada. Sebenarnya pengertian dari kedua pendapat tadi adalah sama, demikian menurut Al-Qurtubi. Allah Ta'ala yang menamakan dirinya sebagai Allah dan memperkenalkan nama itu kepada alam semesta dan seluruh isinya. Allah Ta'ala berfirman, sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku,
maka sembahlah aku dan laksanakanlah salat untuk mengingat aku. Al-Quran Surat Taha ayat 14. Dialah Allah pemilik nama itu. Nama yang agung, satu-satunya dan hanya satu, dan tetap satu. Siapa yang maha perkasa? Dialah Allah. Siapa yang maha suci? Dialah Allah. Siapa yang maha agung? Dialah Allah. Siapakah Tuhanmu? Allah. Semua dikembalikan kepadanya, yaitu Allah. Kalian telah mendengar perkataan ulama tafsir bahwa lafaz Allah adalah nama paling agung, maka bagaimana mungkin tidak termasuk dalam lafaz zikir? Bagaimana mungkin seorang muslim menyebut Allah dengan niat berzikir tidak mendapat pahala, sedangkan lafaz Allah adalah nama paling agung karena menghimpun semua sifatnya? Demikian sekilas tentang lafaz Allah. Semoga kalian mengambil pelajaran. Mari kita lanjut ke pembahasan ketiga, yaitu dalil Al-Quran dan hadis bahwa lafaz Allah adalah zikir. Pertama, Al-Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28, Allah berfirman, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Secara zahir, ayat di atas menjelaskan untuk mengingat Allah. Hanya Allah. Mengingat bisa di dalam pikiran, juga dapat diungkapkan dengan lisan, yaitu dengan menyebut Allah. Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, maksudnya adalah hati orang beriman menjadi baik dan nyaman di sisi Allah, terasa tenang tatkala mengingatnya dan ridha kepadanya sebagai Rabb dan penolong. Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya disebutkan, maksudnya hati mereka senantiasa merasa tenang dengan mengingat Allah dengan lisan. Pendapat ini senada dengan Qatadah. Kedua, Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 41, Allah berfirman, wahai orang-orang beriman, ingatlah kepada Allah dengan menyebut namanya sebanyak-banyaknya. Secara zahir, ayat ini menganjurkan agar kita diperintahkan untuk mengingat atau menyebut nama Allah sebanyak-banyaknya. Allah telah memperkenalkan namanya kepada manusia bahwa Dia bernama Allah. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Surat Taha ayat 14, Allah berfirman, sungguh, Aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakanlah salat untuk mengingat aku. Juga di dalam Al-Quran Surat Al-Ikhlas, di mana Allah mempertegas dirinya kepada manusia dan jin, Allah berfirman, katakanlah, dialah Allah yang maha tunggal. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Kita boleh menyebut Allah dengan niat untuk berzikir, atau kita kaitkan dengan asma Allah atau puja-puji yang lain. Karena di dalam kalimat puja-puji itu juga terdapat nama Allah, atau yang kita maksudkan dalam puja-puji itu adalah Allah. Dalam tafsir Ibnu Katsir, Ali bin Abi Talhah menuturkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, sungguh Allah Ta'ala tidak mewajibkan suatu kewajiban kepada hamba-hambanya terkecuali Dia jadikan kewajiban itu memiliki suatu batasan tertentu. Kemudian, Allah menentukan batasan-batasan uzur yang membolehkan seseorang meninggalkan kewajiban tersebut, terkecuali kewajiban berzikir. Karena sesungguhnya Allah tidak membuat batasan-batasan tertentu, dan tidak seorang pun yang berumur meninggalkannya melainkan karena terpaksa ia meninggalkannya. Zikir itu harus dilakukan dalam segala keadaan, sebagaimana firman-Nya, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan terbaring. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 103. Dalam tafsir Al-Qurtubi, Ibnu Abbas berkata, tidak ada alasan bagi siapapun untuk tidak berzikir dan mengingat Allah kecuali orang itu telah hilang akalnya. Masih dalam tafsir Al-Qurtubi, Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, perbanyaklah berzikir kepada Allah hingga mereka mengatakan gila. Hadis ini terdapat dalam Al-Jami' Asy-Shaghir dengan derajat sahih. Ketiga, Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 2, Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka, bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Dalam tafsir Ibnu Katsir, gemetar hati mereka, menurut Mujahid artinya takut. As-Suddi dan ulama lainnya juga mengatakan serupa. Adapun Ibnu Katsir berkata, inilah sifat orang yang beriman dengan sebenarnya, yaitu bahwa apabila nama Allah disebut,
hatinya menjadi bergetar. Imam Al-Qurtubi berkata dalam tafsirnya, Allah Ta'ala menggambarkan bahwa hati orang-orang beriman merasa takut dan bergetar ketika disebut nama Allah. Hal ini karena kuatnya iman dalam hati mereka. Ayat serupa terdapat dalam surat Al-Hajj ayat 34-35. Allah berfirman, "Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah, yaitu orang-orang yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka." Ciri orang beriman adalah ketika mendengar nama Allah gemetar hati mereka, dan ketika mengingat Allah hati mereka menjadi tenang. Sekarang di mana logika Bajre yang mengatakan menyebut nama Allah bukan zikir dan tidak ada pahala? Waspadai orang ini karena lisannya beracun. Keempat Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 45, Allah Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu pasukan, musuh, maka berteguh hatilah dan sebutlah Allah banyak-banyak, berzikir dan berdoa agar kamu beruntung." Zahir ayat di atas adalah menyebut lafaz Allah, sebut sebanyak-banyaknya. Dalam tafsir Ibnu Katsir, Ka'ab bin Al-Azhar, dia berkata, "Tidak ada suatu amal yang lebih dicintai oleh Allah daripada membaca Al-Quran dan berzikir. Kalau bukan karena hal itu, Allah tidak akan memerintahkan salat dan berperang. Tidakkah kalian lihat bahwa Allah telah memerintahkan manusia untuk berzikir tatkala perang sedang berkecamuk, sebagaimana firman-Nya tadi?" Menurut Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, zikir lisan yang sesuai dengan hati. Sedangkan Qatadah berkata, Allah Ta'ala mewajibkan menyebut namanya kepada hamba-hambanya lebih banyak ketika mereka berada di antara dentingan suara pedang yang beradu. Mari kita bahas dalil kelima, yaitu Al-Quran Surat Al-Insan ayat 25. Allah Ta'ala berfirman, "Dan sebutlah nama Tuhanmu pada waktu, pagi, dan petang." Siapa nama Tuhan kita? Dialah Allah. Sebagaimana Allah mempertegas ketuhanannya dalam Al-Quran Surat Al-Ikhlas dan Al-Hasyr ayat 22-24. Ingat bahwa kelak kita meninggal dunia, maka salah satu pertanyaan yang ditanyakan malaikat adalah, siapakah Tuhanmu? Maka tentu Allah. Imam Ibnu Katsir berkata, sebutlah nama Tuhan yakni di awal dan akhir siang. Dalam tafsir Al-Qurtubi, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan Sufyan berkata, setiap tasbih dalam Al-Quran adalah salat. Menurut Imam Al-Qurtubi ada juga yang mengatakan bahwa maksudnya adalah zikir mutlak, baik dalam salat maupun di luar salat. Keenam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 110, Allah Ta'ala berfirman, katakanlah Muhammad, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman, dengan nama yang mana saja kamu dapat menyeru karena dia mempunyai nama-nama yang terbaik Asma'ul Husna, dan janganlah engkau mengeraskan suaramu dalam salat, dan janganlah pula merendahkannya dan usahakan jalan tengah di antara kedua itu. Artinya adalah berzikir, berseru kepada Allah, dengan kata Allah atau dengan Asma'ul Husna. Secara zahir surat ini sangat jelas. Imam Ibnu Katsir berkata dalam tafsirnya, maksudnya adalah tidak ada bedanya antara seruan kamu menyebut nama Allah atau nama Ar-Rahman, karena sesungguhnya baginya Al-Asma'ul Husna. Dikisahkan, ketika kaum musyrik mendengar Rasulullah berdoa, Ya Allah, Ya Rahman, mereka berkata, Muhammad menyuruh kita berdoa kepada Tuhan yang Esa, sedangkan dia sendiri berdoa kepada dua Tuhan, maka turunlah ayat ini. Demikian dikatakan Ibnu Abbas yang tertulis dalam tafsir Al-Qurtubi. Mari kita masuk pada dalil ketujuh, surat Al-Fatihah ayat 1 Bismillah. Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya, ia mengatakan lafaz Allah sebagaimana pada Bismillah merupakan nama Allah yang paling agung dan mencakup nama-nama Allah yang lainnya. Begitu juga dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan makna serupa. Imam Ibnu Katsir berkata, Allah merupakan nama untuk Rabb Tabaraka wa Ta'ala. Dikatakan bahwa Allah adalah Al-Ismul A'zham, atau nama yang paling agung, karena nama itu menyandang semua sifat. Adapun Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya meriwayatkan dari seorang yang dibonceng oleh Nabi. Ia berkata, tunggangan Nabi tergelincir, maka aku katakan, celakalah Saitan. Maka Nabi bersabda, janganlah engkau mengucapkan, celakalah Saitan. Karena jika engkau mengucapkannya, maka ia akan membesar dan berkata, dengan kekuatanku, aku jatuhkan dia. Dan jika engkau mengucapkan Bismillah, maka ia akan menjadi kecil hingga seperti seekor lalat.
Seorang yang dibonceng itu sahabat bernama Usama bin Umair. Berdasarkan hadis serupa yang diriwayatkan An-Nasai, derajat hadis ini sahih. Mari kita lanjut pada dalil ke-8, yaitu hadis Tirmizi dan Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La taqumu as-sa'atu hatta la yuqala fil ard. Allah, Allah." Kiamat tidak akan terjadi hingga di bumi tidak ada lagi yang mengucapkan Allah, Allah. Adapun Imam Muslim menulis hadis ini pada kitab iman, bab hilangnya keimanan pada akhir zaman. Hadis Imam Muslim berbunyi, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La taqumu as-sa'atu ala ahadin yaqul, Allah, Allah." Zahir dari hadis di atas adalah hanya kata Allah. Tidak ada pengaitannya dengan asma Allah atau bentuk zikir lainnya, karena ketika orang melupakan nama Allah, maka segala asma Allah juga hilang, segala bentuk zikir lainnya juga telah hilang. Karena kalimat-kalimat zikir itu memiliki pokok, yaitu kata Allah. Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim mengatakan, maksud hadis itu adalah kiamat akan menimpa kepada seburuk-buruknya makhluk. Kami Samudra Ilmu katakan, bahwa mereka dicap seburuk-buruk makhluk karena mereka telah melupakan nama Allah, tidak lagi mengingat Allah, tidak ada lagi menyebut Allah, tidak ada lagi zikir, tak ada lagi keimanan dalam diri mereka meskipun sebutir debu. Perhatikanlah, kami ulangi, Imam Muslim meletakkan hadis ini pada kitab iman, bab hilangnya keimanan di akhir zaman. Artinya lafaz Allah dijadikan parameter tentang hilangnya keimanan di akhir zaman. Maka bagaimana mungkin orang yang menyebut Allah, Allah tidak disebut zikir? Bagaimana mungkin tidak ada pahalanya? Begitu jelas hadis-hadis tersebut, sampai pada titik ini Riyad bin Bajri dan pengikutnya mau membela pendapatnya dengan perkataan apa? Jika mereka masih membantah, maka jauhilah kelompok ini. Oke, sebelum kita lanjut pada pembahasan berikutnya, kami berikan bonus kepada Anda. Mari bersama kita menyimak ini. Dalam lafaz Allah, kalimat yang paling agung ini, Rabb kita menunjukkan bagaimana reaksi orang munafik dan orang kafir berbanding terbalik dengan ciri orang beriman ketika mendengar nama Allah. Berikut reaksi orang kafir dan munafik. Allah berfirman, "Dan apabila yang disebut hanya nama Allah, kesal sekali hati orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat." Al-Quran Surat Az-Zumar ayat 45. Maksudnya yakni lafaz Allah atau lafaz Tauhid atau lafaz puja-puji lainnya yang tidak disukai oleh kaum munafikin dan kafir. Qatadah berkata dalam tafsir Ibnu Katsir, maksudnya mereka merasa risih dan sombong, ingkar dan menolak. Imam Ibnu Katsir berkata, hati mereka tidak bisa menerima kebaikan, sedang orang yang tidak bisa menerima kebaikan otomatis akan menerima keburukan. Adapun ciri orang beriman, ketika mendengar nama Allah, maka bergetarlah hati mereka, dan ketika mengingat Allah hati mereka menjadi tentram. Sebagaimana diberitahukan Allah dalam surat Al-Anfal ayat 2. Dia berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya. Ayat serupa terdapat dalam surat Al-Hajj ayat 34-35. Allah berfirman, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah, yaitu orang-orang yang apabila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Demikianlah reaksi orang kafir dan munafik, dan reaksi orang beriman ketika mendengar nama Allah. Kita masuk pada pembahasan keempat, yaitu sekilas konsep pahala dalam Islam terkait perkara ini. Memulai pembahasan ini, dengarlah firman Allah Ta'ala berikut. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. Al-Quran, Surat Fusilat ayat 8. Banyak sekali ayat di dalam Al-Quran yang berbicara tentang pahala atau imbalan dari Allah Rabb semesta alam. Imbalan yang diberikan oleh Allah hanya kepada orang yang berbuat kebaikan. Seorang ayah memanggil anaknya dengan suara yang lembut karena Allah Ta'ala, maka dia mendapat pahala dari Rabb-nya sebab itu adalah kebaikan. Memberikan senyum kepada sesama manusia dengan cara yang patut adalah kebaikan. Seorang anak memanggil orang tuanya dengan penuh kelembutan adalah kebaikan. Menyapa orang di jalan adalah kebaikan. Maka bagaimana mungkin seorang hamba menyebut nama Rabb-nya disebut tidak mendapat pahala? Kami bahkan tidak memahami apakah Anda berakal atau tidak. Tidakkah Anda tahu bahwa nama Allah yang menghimpun segala sifat Allah, sehingga disebut nama yang paling agung? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
عجبت من أمر المؤمن إن أمر المؤمن كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر كان ذلك له خيرا وإن أصابته ضراء فصبر كان ذلك له خيرا. Artinya perkara setiap mukmin itu menakjubkan. Sesungguhnya setiap urusan mereka adalah kebaikan. Hal ini tidak terjadi kepada seorang pun kecuali bagi orang mukmin. Apabila ia mendapat kebahagiaan, maka ia bersyukur, maka itu baik baginya, dan apabila ia mendapatkan keburukan, maka ia bersabar, dan itu pun baik baginya. Hadis sahih Imam Ahmad dan Imam Muslim. Rasulullah mengatakan bahwa setiap urusan atau perkara orang mukmin adalah kebaikan. Bagaimana Anda mengatakan bahwa seorang Muslim menyebut Allah tidak mendapat pahala? Sama saja Anda beranggapan bahwa menyebut Allah bukan kebaikan. Apakah benar menyebut Allah bukan suatu kebaikan? Bertaubatlah. Kita masuk pada pembahasan kelima, yaitu meluruskan Riyad bin Bajrai dalam metodologi bid'ah. Sebelum kita meluruskan pemahaman orang ini, mari kita lihat videonya, di mana ia meletakkan rumus bid'ah. Rumus menghukum sesuatu menjadi bid'ah atau tidak. Lihat pada hal tersebut, pada ibadah tersebut. Yang pertama apa? Apakah Rasul SAW mampu melakukannya? Yang kedua apa? Kondisi, lihat, ada nggak kondisi yang menuntut Rasul SAW untuk melakukan hal tersebut? Kondisinya tepat nggak, dan lain-lain. Oke? Setelah semua itu, yang ketiga apa? Adakah riwayat, kabar yang mengatakan bahwa Rasul SAW melakukan begitu? Tiga rumus ini untuk menghukum sesuatu. Terapkan. Oke, Anda telah menyaksikan videonya. Kami tahu apa itu bid'ah, dan kami bukan ahlul bid'ah, insya Allah, dan kami berusaha menjauhnya. Tetapi dakwah yang salah kepada umat Islam bisa menjerumuskan umat mudah menyatakan suatu kebaikan adalah bid'ah. Kesalahan Bajrai terdapat 3 poin yang dia sebut rumus menetapkan bid'ah, yaitu: pertama, apakah Rasulullah mampu melakukannya? Kedua adalah kondisi yang menuntut Rasulullah harus melakukan amalan itu. Ketiga, adakah riwayat yang mengatakan Rasulullah melakukan amalan itu? 3 parameter yang disampaikan Bajrai adalah batil. Ini adalah rumus yang terlalu sederhana dan sempit. Contoh kasus, umat Islam sering membaca doa Nabi Ayyub di dalam Al-Quran ketika mereka sakit. Ini bisa dihukumi bid'ah jika menggunakan rumus bid'ah versi Bajrai. Sebab tidak ada riwayat yang mengatakan bahwa Rasulullah membaca doa ini ketika sakit, sedangkan Rasulullah mampu melakukannya. Ini hanya contoh sederhana yang coba kita sampaikan. Tetapi dengan akal sehat, Anda bisa mengambil banyak contoh amalan umat Islam saat ini yang dalilnya bersumber dari Al-Quran dan hadis, kemudian pasangkan pada rumus bid'ah Bajrai, maka Anda akan mengalami kebingungan. Mari kita lihat cuplikan video bagaimana Ustadz Adi Hidayat membantah kedangkalan ilmu orang ini. Kaidah itu? Apa semua yang nggak ada contoh itu bid'ah? Tidak. Nanti ada ukuran dalil. Ada dalil, ada contoh sempurna. Ada dalil, contoh sementara. Ada dalil, contohnya nggak ada. Ada dalil samar, jangankan contoh, dalilnya pun samar. Ada 4 kategori. Ya, sepanjang dalilnya ada, contoh nggak ada, nggak harus divonis bid'ah dulu. Sepanjang tidak dicontohkan, digali. Kenapa nggak ada contohnya? Tapi dalilnya ada. Kan sering saya contohkan. Makan daging dob, nggak ada contohnya. Zakat pakai beras, nggak ada contohnya. Contoh dari Nabi, zakatnya pakai kurma. Zakatnya pakai gandum. Berarti antumnya zakat pakai beras itu bid'ah semua. Tidak, merumuskan ilmu itu nggak begitu. Ada kaidah-kaidahnya, ada dasarnya. Kalau belum dasar ini belum paham, jangan bicara. Itu yang berbahaya nantinya. Ya, jelas ya. Apalagi menafsir ilmu yang satu dengan ilmu yang lain, itu yang fatal. Ada tauhid, ada akhlak, ada fikih, ada tasawuf. Anda memandang fikih pakai tauhid yang nggak nyambung, nggak akan nyambung. Ya, apa hukumnya? Kemudian misal, apa hukumnya saya pengajian di Monas misalnya? Mau pengajian di Monas tapi dinilai dengan hukum tauhid yang nggak nyambung. Tauhid itu hukumnya hukum akidah. Hukum akidah nggak bisa dipakai menafsirkan fikih. Akidah itu hitam putih, nggak ada abu-abunya. Kalau fikih itu pilihan. Nah, tarihil ahkamul khamsah, pilihannya pasti satu di antara 5. Bisa halal mubah, bisa tadi ke kiri makruh, kiri lagi kemudian haram, ke kanan sunnah, kemudian langsung menjadi wajib. Ya, bisa sunnah, bisa wajib, tengah-tengahnya mubah. Ke kirinya bisa makruh, bisa haram. Kapan itu menjadi mubah, makruh atau haram? Kapan kemudian jadi naik jadi sunnah? Kapan naik jadi wajib? Tergantung pada kondisi hukum yang menyebabkan itu dihukumi demikian. Disebut dengan ilat namanya. Jadi kalau belum paham ilatnya nggak bisa. Makanya tauhid diajarkan sebelum hijrah.
Ya, fikih diajarkan setelah hijrah. Karena ketika hijrah sudah dekat dengan Allah, diajarkanlah fikih. Makanya kalau ada orang yang menghukumi dengan tauhid, belajarnya tauhid, menghukumi masalah fikih, pasti orang itu belum hijrah. Belum hijrah, karena masih belajar di tahap-tahap awal, belum mengerti tentang hukum-hukum fikih. Ya, paham ya? Nah, jadi yang seperti ini menurut saya dijauhi saja, dijauhi, supaya tidak melahirkan nanti fanatisme yang berlebihan, dan belajar dengan baik lagi, serta tetap mendoakan yang demikian. Tadi tetap dihukumi hukum bergaul yang biasa. Jangan sampai kemudian jadi kasar, tidak. Ya teman-teman bergaul, saya tidak pernah mengajarkan Anda mencela orang. Demikian penjelasan Ustadz Adi Hidayat. Agama ini tidak mudah seperti lisan Anda yang seenaknya mengeluarkan kaidah. Semoga kalian mengambil pelajaran. Sebelum kita masuk pada pembahasan terakhir, yaitu nasihat kepada Riyad bin Bajreh, ada baiknya kami mengajak Anda untuk menyimak konklusi dari kami. 1. Menyebut Allah adalah zikir jika diniatkan untuk mengingatnya atau terucap secara spontan karena mengingatnya. Hal itu didasarkan pada berbagai firman Allah dan hadis yang telah kami sampaikan. Namun jika mengucap Allah bukan untuk mengingatnya, sebagaimana orang kafir atau mungkin juga kaum muslimin, maka bukan bagian dari zikir kepadanya. 2. Seseorang yang menyebut Allah dengan niat berzikir kepadanya, maka mendapat pahala, sebab lafaz Allah adalah kalimat paling agung, yang menghimpun semua sifat Allah. 3. Rumus bid'ah yang disampaikan Riyad bin Bajreh adalah rumus yang sempit, tidak bisa dijadikan landasan utama untuk menghukum suatu amalan kaum muslimin sebagai bid'ah. Mari kita masuk pada pembahasan terakhir, yaitu nasihat kepada Riyad bin Bajreh dan pengikutnya. Pertama, nasihat kepada Riyad bin Bajreh. Kalimat yang Anda sampaikan adalah, kalimat Allah bukan zikir. Orang yang menyebut Allah tidak mendapat pahala. Pertanyaan, apakah kalimat ini bersumber dari Allah dan Rasul-Nya? Dari mana Anda mendapatkan kaidah ini? Sehingga menghukumi umat Islam yang menyebut Allah bukan zikir dan tak ada pahalanya. Jika kalimat yang Anda lontarkan bukan bersumber dari Allah dan Rasul-Nya, lantas kapasitas Anda apa? Sehingga lisan Anda berani mengeluarkan fatwa seperti itu. Sedangkan telah jelas bahwa pendapat Anda bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, maka siapa sebenarnya yang berbuat bid'ah? Bukankah apa yang Anda sampaikan adalah mengada-adakan sesuatu dalam ajaran agama? Kami tidak akan menuduh Anda sampai pada tingkat itu. Tapi jangan sampai Anda terpapar perkara bid'ah yang Anda sendiri dakwakan. Bahkan lebih berat daripada itu, yakni menjurus pada kesesatan lisan, karena perkataan Anda menyelisihi Al-Quran dan hadis. Takutlah kepada Allah karena Allah berfirman, dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, ini halal dan ini haram, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tidak akan beruntung. Al-Quran Surat An-Nahl ayat 116. Menjadi seorang ustadz harus memiliki pemahaman secara luas. Harus memiliki ilmu yang memadai, karena seseorang tidak bisa menganggap bahwa dialah yang paling berilmu. Ingatlah sesungguhnya ilmu Allah sangat luas, karena dialah yang maha mengetahui dan akan diberikan pengetahuannya kepada siapa yang dikehendakinya. Allah berfirman, dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan lautan menjadi tinta, ditambahkan kepadanya 7 lautan lagi setelah keringnya, niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat-kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Al-Quran Surat Luqman ayat 27. Kami telah hadirkan bukti dari Al-Quran dan hadis, serta perkataan ulama tentang agungnya lafaz Allah. Maka hendaklah Anda introspeksi diri, supaya lisan Anda tidak beracun. Allah Ta'ala berfirman, sungguh bukti-bukti yang nyata telah datang dari Tuhanmu. Barang siapa melihat kebenaran itu, maka manfaatnya bagi dirinya sendiri, dan barang siapa buta tidak melihat kebenaran itu, maka dialah yang rugi. Al-Quran Surat Al-An'am ayat 104. Maka takutlah kepada Allah atas lisan Anda, karena Allah berfirman mengancam suatu kaum di dalam Al-Quran, dan sungguh kami telah menurunkan bukti-bukti yang nyata. Dan bagi orang-orang yang mengingkarinya akan mendapat azab yang menghinakan. Al-Quran Surat Al-Mujadilah ayat 5. Demikian, semoga Anda Riyad bin Bajreh mengambil pelajaran. Kedua, nasihat kepada pengikut Bajreh dan kelompoknya. Kami perlu memberikan nasihat kepada para pengikutnya dan kepada kelompok Salafi yang selalu membela fatwa ustadz mereka secara membabi buta, padahal sebagian fatwa mereka berada dalam kebatilan. Contohnya adalah perkara yang sedang kita bahas sekarang.
Kami mendapati sebagian komentar mereka di kanal-kanal YouTube tanpa ilmu dan tanpa dalil yang jelas. Maka kepada mereka, kami meminjam perkataan Nabi Musa alaihi salam kepada kaumnya, dan janganlah kamu menyombongkan diri terhadap Allah. Sungguh, aku datang kepadamu dengan membawa bukti yang nyata. Kami telah menghadirkan bukti kepada kalian dari firman Allah dan hadis atas fatwa Bajri yang menyelisihi Allah dan hadis Rasulullah. Maka jangan kalian menutup mata dan telinga. Fanatisme yang berlebihan kepada kelompok yang Anda senangi akan membuat Anda tidak mampu melihat kebenaran, juga tidak bisa menerima nasihat. Kami telah menyaksikan dengan mata kepala, kalian sering menolak kebenaran jika disampaikan oleh orang yang bukan dari kelompok kalian. Padahal kebenaran dan nasihat yang mereka sampaikan bersumber dari Al-Quran dan hadis. Maka takutlah kepada Allah atas apa yang sedang menimpa kalian. Kami khawatir jangan sampai Imam Mahdi datang, kalian tolak lantaran bukan dari kelompok Salafi. Fanatisme berlebihan kepada kelompok serta merasa diri paling benar adalah hal paling berbahaya dalam dakwah Islam. Sebab menciptakan perpecahan yang melemahkan kaum muslimin serta berakibat pada penolakan terhadap kebenaran dan bukti yang nyata. Ingat bahwa Nabi Isa alaihi salam ditolak oleh kaum Yahudi karena para rahib Yahudi merasa merekalah yang paling benar. Maka Nabi Isa ditolak meski datang dengan kebenaran. Nabi Muhammad SAW juga ditolak oleh Yahudi, karena Nabi kita bukan dari bangsa Yahudi. Dan ingatlah bagaimana perkataan Raja Romawi Heraklius kepada Abu Sufyan, sungguh aku telah mengetahui bahwa Nabi terakhir telah muncul, tapi aku tidak pernah menyangka bahwa dia datang dari kalangan kalian. Mereka semua menolak kebenaran karena fanatisme kelompok, maka belajarlah dari sana, karena setiap kisah ada hikmahnya. Jika kalian tidak mau mendengar nasihat ini, maka ingatlah perkataan Nabi Nuh alaihi salam kepada kaumnya. Dan nasihatku tidak akan bermanfaat bagimu, sekalipun aku ingin memberi nasihat kepadamu, kalau Allah hendak menyesatkan kamu. Dia adalah Tuhanmu, dan kepadanyalah kamu dikembalikan. Kami telah menyampaikan dalil Al-Quran dan hadis, maka lembutkanlah hati kalian untuk melihat kebenaran dan bukti yang ada di kelopak mata. Jika hati kalian masih tetap keras untuk menerima kebenaran ini, maka ketahuilah Allah Ta'ala berfirman, sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berpikir. Kebenaran itu pahit hanya kepada orang-orang yang hatinya membatu dan diliputi fanatisme kelompok serta kedengkian. Namun jika engkau beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan tetap bersama jamaah kaum muslimin ahlus sunnah wal jamaah tanpa mengelompokkan diri, maka Anda bebas memandang kebenaran, menerimanya tanpa beban dan terasa manis. Kami meminta maaf dari Anda semua jika ada kekeliruan dan kesalahan dari kami. Kebenaran hanya milik Allah dan kepadanya kami kembali. Kami memohon ampun kepada Allah atas kesalahan-kesalahan kami di masa lampau, masa kini, dan masa akan datang. Dan segala puji hanya kepada Allah Ta'ala. Salawat dan salam kepada Nabi tercinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.